Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umur dunia wadin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, walaupun kita tidak bisa berkumpul, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Shalawat beserta salam semoga dapat tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita sebagai umatnya. Yang terhormat Ibu Ulfa Putri Hasimia Kisa, MPDI, selaku dosen mata kuliah Islam Disiplin Ilmu, dan tak lupa kepada rekan-rekanku yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Sally Anjani dengan NPM 215.028, dan saya Dewi Umita dengan NPM 2150009. Kami dari kelompok 9 yang mengusung tema tentang Islam dan Konstitusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Dewi Umita, kepadanya dipersilahkan. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai Islam dan konstitusi. Islam dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengaturan struktur negara dan hukum dalam perspektif hukum Islam. Konstitusi harus didasarkan pada ajaran Islam dan syariah harus diterima sebagai konstitusi negara. Pemikiran ini berasal dari ketiga teori politik yang berbeda, yaitu teori politik Islam, teori politik Islam, teori politik liberal, dan teori politik sosialis. Masing-masing teori memiliki kontribusi dalam pengembangan konsep konstitusi yang berbasis syariah. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Islam telah banyak terserap dalam penetapan konstitusi walaupun Indonesia bukan negara Islam. Lalu ada pengertian Islam. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Pengertian berserah diri dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup. Seorang muslim mengikuti perintah Allah tanpa menentang atau mempertanyakannya, tetapi disertai usaha untuk memahami hikmahnya. Istilah Islam juga dapat diartikan sebagai agama yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad sebagai jalan keselamatan di dunia dan akhirat yang ajarannya dilandasi oleh tauhid dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Lalu selanjutnya ada pengertian konstitusi. Menurut KBBI, mengartikan konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Dalam konteks organisasi atau negara, Mahkamah Konstitusi dalam pusat pendidikan Pancasila dan konstitusi menerapkan bahwa pengertian konstitusi terikat dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi. Menyoal pengertian konstitusi, M. Soli Lubis menerangkan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Istilah membentuk ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Lalu ada tujuan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Adapun tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Dalam konstitusi dikenal ada konstitualisme yang merupakan paham di mana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya.
Jika tidak dilakukan pembatasan kekuasaan, konstitusi akan kehilangan rohnya dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Materi selanjutnya ada hubungan konstitusi dalam pandangan Islam. Yang pertama ada siasah. Fikih siasah adalah bukan kajian yang baru di antara ilmu pengetahuan yang lainnya. Keberadaan fikih siasah sejalan dengan perjalanan agama Islam itu sendiri. Karena fikih syariah ada dan berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Pembentukan kebijakan bagi kemaslahatan masyarakat, umat dan bangsa, dan kemudian pada masa itu semua dipandang sebagai upaya-upaya siasa dalam mewujudkan Islam sebagai ajaran yang adil, memberi makna bagi kehidupan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Siasa Dusturia adalah bagian fikih siasa yang membahas masalah perundang-undangan negara, konsep-konsep konstitusi, atau undang-undang dasar negara dan sejarah lainnya. Perundang-undangan dalam suatu negara. Legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Baik, pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai konstitusi dalam pandangan hukum Islam. Nah, di sini menurut Abdul Wahab Khalaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat, dan juga persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Nah, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, terus kekayaan, pendidikan, dan juga agama. Sehingga tujuan yang dibuat peraturan undang-undang tersebut akan merealisasikan kemaslahatan manusia dan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip dari hukum fikih siasah yang akan tercapai. Contohnya di Piagam Madinah. Di Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah ini dianggap oleh para pakar politik sebagai undang-undang dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Konstitusi Indonesia sudah memiliki nilai-nilai Islam yang sudah banyak terserap dalam penetapan konstitusi. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, Contohnya saja di sila yang pertama Pancasila tentu sama dengan yang tertulis dalam ayat pertama surat Al-Ikhlas. Tak hanya itu, penyebutan nama Tuhan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan bukti bahwa Indonesia menempatkan Tuhan di jajaran yang paling atas. Di beberapa pasal undang-undang pun nama Tuhan menjadi dasar, tentu karena Allah adalah zat yang kita sembah dan imani. Kemudian, dalam pengujian undang-undang terkait hukum Islam juga pernah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi pernah memutus 18 perkara permohonan mengenai hal tersebut. Salah satunya mengenai uji undang-undang perkawinan. Pada putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengutip surat Ar-Rum ayat 21, surat An-Nisa ayat 1, kemudian surat An-Nisa ayat 29 sebagai dasar pertimbangan mengenai penertiban poligami secara gradual dalam ajaran Islam yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesewenang-wenangan laki-laki dan dalam rangka menjaga martabat kaum perempuan. Selanjutnya yaitu mengenai Islam dan konstitusi di Indonesia. Islam dan konstitusi di Indonesia, konstitusinya diundangkan pada 18 Agustus 1945. Konstitusi ini yang disebut Undang-Undang 1945 merupakan kompromi dari tarik ulur antara kekuatan Islam, nasionalis, sekular, dan juga Kristen. Undang-undang ini menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan terletak di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan presiden adalah
orang Indonesia asli. Di samping itu, meskipun tidak menegaskan salah satu agama sebagai agama resmi negara, konstitusi ini menjamin kebebasan pemeluk agama untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Negara memberi fasilitas dan melindungi keberagaman umatnya masing-masing. Untuk itu, pemerintah membentuk departemen khusus, yaitu Departemen Agama, untuk melayani kepentingan umat beragama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif Islam memiliki makna yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan spiritual yang direfleksikan dalam Undang-Undang 1945 sejalan dengan nilai keislaman. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan adil dan beradab ini sebagai landasan moral dan juga etika bangsa yang direfleksikan dalam hak asasi manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, persatuan sebagai landasan sosial bangsa dengan semangat kekeluargaan yang saling berbagi, saling bekerja sama dalam kebaikan dan juga ketakwaan demi mencapai tujuan yang mulia. Kemudian yang keempat, kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan di antara pihak yang berkepentingan dan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yang kelima, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang meliputi semua aspek seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini selanjutnya adalah kesimpulan. Baik, untuk istilah Islam juga dapat diartikan sebagai agama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat, yang ajarannya dilandasi oleh tauhid dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, konstitusi. Konstitusi Indonesia sudah memiliki nilai-nilai Islam yang sudah banyak terserap dalam penerapan konstitusi. Walaupun Indonesia bukan negara Islam. Contohnya, saja di sila pertama yang tentunya sama dengan yang tertulis di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Tak hanya itu, penyebutan nama Tuhan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 juga merupakan bukti bahwa Indonesia menempatkan Tuhan di jajaran yang paling atas. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kita masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.